kan endotelin namanya wajib. Endotelin yang dirilis ini dia akan mengaktifkan mekanisme untuk vasokonstriksi. Apa saja yang terlibat dari vasokonstriksi? Salah satunya selain saraf neurogenik juga ada bagian ekstra selulernya atau ECM-nya, kolagen jaringan ikan ya. Jadi ECM ini dia akan lebih mengecilkan ukurannya, mendekat ukurannya supaya dibantu dengan refleks secara neurogenik, maka akan membuat refleks vasokonstriksi. Tapi refleks ini hanya transien, hanya sementara saja, tidak berlangsung lama. Karena ini adalah suatu refleks yang fisiologis dari tubuh, artinya harus segera secepatnya lanjut ke juga sering sekali direkomendasi. Lihat nih jaringannya itu sudah mulai warnanya agak putih, itu kan merah ya, merah, seger gitu. Ini sudah mulai kekuning-kuningan, hujan. Nah, kalau di bawah mikroskopi, nanti kita lihat ada area di sini, areanya yang lebih yang mengalami nekrosis. Ya, di sini nekrosis, kelihatan banyak sel-sel yang apoptotik di sini ya. Berarti udah banyak sel hepatositnya yang kalau hepatosit berarti dia hancur ya. Karena udah kelamaan nggak dapat oksigen ya mati lama-lama sini ya. Jadi sel yang mati itu mungkin akan jatuh ke pecah-pecahan ya, apoptotik tadi ya. Nah itu nanti dikenali sebagai oleh tubuh kita dikenali sebagai benda asing, pecahan-pecahan sel yang mati tadi. Oleh karenanya kalau banyak nekrosis, banyak apoptotik ini sering ada banyak sel radang pasti. Pertama adalah radang pempel dulu. Kita sering banyak sel-sel yang tinggal dalam nekrosis, akses kok banyak problem yang dari sini. Karena pecahan-pecahan sel yang mati itu dianggap menunjukkan ada benda asing yang perlu dieliminasi. Datang masih berkaitan kan dengan yang kemarin. Kalau ada yang mau gimana Pak Ibu? Jadi salah satu kelainan hemodinamik juga sebetulnya. Karena harusnya di jaringan interstisial ini jaringan interstisial ini di luar dari kapilari itu harusnya tuh hanya tidak ada jarak, tuh hanya sedikit sekali cairan yang ada di situ. Normalnya fisiologi atau asites dan lain-lain. Ya, kalau tekanan osimetri berhubungan dengan sodium dan natrium biasanya. Nah, elektrolit kita biasanya itu penyebabnya lebih ke satu ginjal, ya, hematopoietic syndrome, atau kadang-kadang malnutrisi yang normal. Ya. Jadi kalau pada saat malnutrisi, otomatis asupan dan elektrolit kan jauh. Nah tadi ada juga obstruksi limpatik karena inflamasi, neoplastik, atau mungkin ada fosfogical ya, radiasi dan lain-lain. Dan lain-lainnya ya, nanti tinggal dibaca, oke? Kalau secara umum patofisiologinya sebetulnya hampir sama apapun itu penyebabnya ya. Nah, jadi intinya adalah satu, ada akibat misalnya katakanlah ini akibat dari jantung ya. Kelainan jantung itu menyebabkan peningkatan tekanan glukosa juga. Kalau dia sudah sematan berarti musik kalau misalnya terlepas kering dia kemana bisa terkirim darah yang ke paru, ke otak, ya atau ke perifer, atau boleh juga bisa ke jantung, ya bisa mungkin menyebabkan kematian. Jadi jangan sampai telat diberhentikan dan jangan juga berlebihan. Ya, begitu sel dan molekul kita ini harus menjaga dalam sini supaya selalu dalam keadaan seimbang, hemostatis.
Hiperemi itu berarti ada pendarahan atau kongesti. Kongesti itu nanti dari yang bermasalah di venanya, yang nariknya. Jadi malah nanti warnanya merah biru, sinting. Kalau hiperemi di arterinya, itu dia dilatasi dari pendarahan. Nah kalau ED, nanti kita bahas satu-satu. Oke? Nah, kalau sekarang mulai dari yang awal dulu, hiperemi. Kalau hiperemi dia membatasi arterinya. Misalnya dalam keadaan suatu dia butuh peningkatan aliran darah di suatu tempat ya, karena kan segala sesuatu yang digunakan untuk keadaan hemostatis itu kan berada di pembuluh darah. Misalnya dia butuh trombosit, dia butuh eritrosit, dia butuh leukosit, itu kan dari darah ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang membutuhkan info, maka pertama kali dia harus melebar dulu kan? Nah nanti apa tuh yang kita lihat nih sebagai dokter pertamanya itu bagaimana ya ini satu ini ada bantuan tisu plasminogen activator. Nah kerjanya ini itu untuk menghancurkan plak atau sumbatan sedikit demi sedikit. Nah kalau sumbatan ini semisal enggak dihancurkan nanti jadi benda asing. Nah benda asing ini dapat menghambat aliran darah, makanya harus dibersihkan. Terima kasih dokter. Saya Metia Musakibah, absen 58. Saya izin menjelaskan untuk secondary homeostasis. Sebelumnya dijelaskan oleh dokter kalau di primary itu sebenarnya sudah cukup untuk menutup luka, tapi kurang cukup jika ada pendarahan yang lebih. Jadi kita lanjutkan ke secondary homeostasis. Nah saat ada pendarahan, tisu faktor itu bakal diaktifkan. Nah setelah tisu faktor diaktifkan, dia juga akan mengaktifkan fosfolipid ekspresi. Nah fosfolipid tadi bakal mengekspresikan trombin dan fibrin. Jadi trombin dan fibrin itu fungsinya tadi kan plaknya udah tersusun. Jadi fungsinya bakal kayak semen yang bakal mengisi celah-celah dari plak-plak tadi, sehingga jika ada pendarahan itu bakal disempurnakan. Itu saja dokter, terima kasih. Injury endocardia, stasis atau turbulensi pembuluh aliran darah dan hiperkoagulasi darah. Trombosis. Di rongga interstisial disebabkan karena tadi itu ada kan kayak ada tekanan oncotic plasma dengan ada tekanan osmotik dengan tekanan hidrostatik. Jadi kan bedakan mereka berdua itu kan harusnya normal, tapi ketika terjadi salah satu dari keduanya kayak ada terjadi peningkatan atau penurunan kayak itu tuh bisa menyebabkan cairan interstisial yang harusnya itu keluarnya itu cuma sedikit, itu malah keluarnya itu lebih banyak dan malah menumpuk tadi. Ada lagi menyebabkan itu selain simptom ini pada saat osmotik? Obstruksi limpatik. Limpatik itu obstruksi jadi ya sekarang kita proses ya. 12 ya semua ya rasakan progres 5 menit dulu cukup ya 5 menit ya. Oke semua udah siap, tinggal